Perintah Kaisar Naga. Bab 31 sampai dengan 40. Audiobook novel silat. Episode 4. Scarface tertegun sejenak, lalu dia perlahan mengeluarkan ponselnya dan menelepon Yansen Lin. Dia tidak tahu siapa Dev ini, tetapi dia tidak berani membiarkannya menelepon Yansen Lin. Segera telepon terhubung, dan suara malas Yansen Lin datang dari sisi yang berlawanan. Jelas bahwa Yansen sebelumnya sedang tertidur. Scarface berkata dengan hati-hati, "Tuan Harimau, seseorang mengacau di jalan antik, dia mengatakan bahwa dia mengenalmu, dan meminta aku meneleponmu." Yansen bertanya, "Siapa dia? Siapa namanya?" "Saya tidak tahu siapa namanya, tetapi dia memakai cincin tembaga di tangannya dengan naga di atasnya, dan sepertinya ada kata perintah. Dia menanyakan kepada saya apakah saya mengenalinya," kata Scarface. "Rumput." Yansen melompat dari tempat tidur dengan mencicit ketika dia mendengarnya. "Scarface, biarkan saya memberitahu Anda. Anda harus melayani pria ini selama dia di tempat. Jika Anda berani membuatnya tidak senang, saya akan membunuhmu. Seluruh keluargamu. Kamu ingat itu." Setelah Yansen selesai berbicara, dia menutup telepon, mengenakan pakaiannya, dan bergegas menuju jalan antik. Scarface mendengarkan suara perintah di sisi lain, dan ekspresinya berubah. Dia telah mengikuti Yansen selama lebih dari 10 tahun, dan dia belum pernah melihat Yansen dalam kepanikan seperti itu. Meletakkan telepon, wajah Scarface menatap Dev, dan seluruh tubuhnya gemetar seperti saringan. "Kakak Scarface, orang ini hanya berbicara omong kosong. Bagaimana mungkin Tuan Harimau mengenal pemuda pembual seperti dia? Dia hanya berbohong padamu, cepat dan dapatkan kembali batu giok itu." Pemilik kios gemuk tidak menyadari ada sesuatu yang beda dari wajah Scarface. Baru saja selesai berbicara, Scarface menampar wajah pemilik kios gemuk itu. "Kamu bajingan, omong kosong apa, jelas kamu telah menjual benda itu. Jangan pikir aku tidak tahu. Aku pikir kamu sudah tidak mau berjualan di sini lagi." Pemilik kios gemuk ditampar wajahnya oleh Scarface, dan dia langsung merasakan lingkaran di atas kepalanya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi beberapa orang yang cerdik tampaknya melihat sesuatu saat ini, dan tahu bahwa Dev ini pasti memiliki pengaruh yang besar di belakang. Scarface menjilat Dev dengan wajah menyanjung, "Tuan, saya benar-benar minta maaf barusan. Anda istirahat dulu, Tuan Harimau akan segera datang." Dia tidak mengenal Dev, dan dia tidak tahu bahwa Dev adalah penguasa istana naga langit mereka. Faktanya, banyak anggota Aula Harimau bahkan tidak tahu bahwa mereka adalah anggota istana naga langit. Ini semua rahasia, dan hanya sedikit orang dalam yang mengetahuinya. Begitu Dev mendengar bahwa Yansen akan datang, dia berencana untuk menunggunya. Jika dia mencari secara membabi buta seperti sekarang, tidak tahu kapan dia akan menemukan kuas spiritual dan cinnabar. Karena Yansen menguasai jalan antik, dia pasti familiar dengan hal-hal di sini, jadi Dev berencana untuk bertanya pada Yansen. Scarface menendang pemilik kios gemuk itu dengan keras, "Kenapa masih diam? Cepat bawakan kursi untuk Tuan." "Oh." Pemilik kios gemuk itu bodoh, dan buru-buru memindahkan kursi dari ruangan dan membiarkan Dev duduk. Sekitar 10 menit kemudian, tiba-tiba ada suara rem, dan Yansen membuka pintu dan berlari. Semua orang melihat Yansen datang, semua menundukkan kepala, tidak ada yang berani menatapnya, sementara Yansen berlari ke arah Dev sambil terengah-engah, "Tuan. Tuan Chen, datang ke jalan antik. Mengapa tidak memberitahu saya sebelumnya? Saya akrab dengan daerah ini, saya akan menemani Anda." "Aku hanya berjalan-jalan saja," kata Dev ringan. Yansen memandang Scarface dan bertanya, "Scarface, apa yang terjadi?" Scarface juga tidak begitu jelas, jadi dia hanya bisa mengatakan apa yang dia ketahui. Yansen tidak bodoh, dia bisa mengerti apa yang sedang terjadi hanya dengan menebak. "Sial, menggunakan namaku untuk menipu dan berbuat jahat di sini, sialan." Yansen mengutuk. "Hancurkan kiosnya, usir orang ini, lalu patahkan anggota badannya. Di masa depan, jangan pernah izinkan dia memasuki jalan antik lagi." Ketika pemilik kios gemuk mendengar ini, dia langsung terkejut dan tersungkur di tanah,
Tuan Harimau, tolong selamatkan hidup saya. Pemilik kios gemuk terus memohon belas kasihan, tetapi itu tidak ada gunanya sama sekali. Segera teriakan terdengar, dan pemilik kios gemuk itu diseret. Semua orang sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat, terutama pemilik kios terdekat yang baru saja berteriak pada Dev, dan beberapa dari mereka takut sehingga kencing di celana. Jansen berkata pada orang-orang yang berkumpul, "Scarface, suruh orang-orang ini pergi." Apakah mereka ingin diusir juga? Scarface meraung pada semua orang, menakuti semua orang untuk melarikan diri. Pergi dari sini, tidak ada yang perlu dilihat. Di masa depan, siapapun di antara kalian yang berani bertransaksi dengan cara paksa atau curang, itu akan menjadi akhir dari kalian. Jansen bertanya kepada Dev. Tuan Chen, saya tidak tahu apa yang Anda cari di sini. Tidak ada yang bagus di sini, hanya beberapa barang jalanan, dan barang-barang bagus ada di dalam. Saya ingin membeli kuas spiritual dan cinnabar, saya tidak tahu apakah ada di sini. Dev bertanya pada Jansen. Jansen tertegun sejenak, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Dev dengan kuas spiritual dan cinnabar itu, bukankah semua itu dijual di mana-mana? Tapi Jansen tidak berani bertanya, jadi dia hanya bisa dengan hormat berkata, Tuan Chen, saya akan membawa Anda ke beberapa barang antik untuk jalan-jalan, Anda dapat melihat apakah ada sesuatu yang Anda inginkan, saya tidak terlalu tahu banyak tentang bisnis di sini. Dev mengangguk, oke, kamu yang memimpin. Jansen secara pribadi memimpin, dan para bos toko barang antik mengeluarkan semua harta dari dalam kios mereka, tetapi tidak ada yang disukai oleh Dev. Kali ini Jansen merasa berada dalam sedikit masalah. Tuan Chen, jalan antik sangat besar, semua barang bagus ada di sini, dan masih tidak ada yang memuaskan Tuan Chen, atau saya akan mengirim saudara-saudara untuk melihat di tempat lain. Tidak perlu, hal semacam ini dapat ditemui tetapi bukan seperti yang saya cari. Bahkan jika Anda menemukannya, tidak ada gunanya jika Anda tidak tahu bagaimana mengenalinya. Dev melambaikan tangannya, bahkan jika meminta lebih banyak orang untuk mencarinya, itu tidak ada gunanya. Jansen mengangguk, Anda benar. Karena tidak ada benda yang dicari, Dev tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Baiklah, aku harus kembali dulu. Tapi saat Dev hendak pergi, Jansen sepertinya mengingat sesuatu, dan segera menghentikan Dev dan berkata, Tuan Chen, tunggu sebentar. Ada lagi, tanya Dev. Tuan Chen, saya tiba-tiba teringat bahwa ada tempat di mana mungkin ada sesuatu yang Anda butuhkan. Setelah Jansen selesai berbicara, dia memerintahkan seseorang untuk mengemudikan mobil dan meminta Dev untuk masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Jansen menjelaskannya. Ternyata tempat yang dia maksud adalah sebuah rumah besar. Pemilik rumah itu adalah Elias Gu, seorang pensiunan pejabat yang pernah menjadi pemerintah provinsi. Setelah pensiun, Elias Gu membangun sebuah rumah besar di tempat yang indah di Hongcheng, dan kemudian merawatnya untuk dia tinggali. Dan Elias Gu memiliki hobi, yaitu mengoleksi barang antik. Di halaman rumah Elias Gu, ada barang antik di mana-mana, beberapa di antaranya dibeli dari luar negeri. Dibandingkan dengan rumah Elias Gu, jalan antik benar-benar tidak berkelas. Dev tidak pernah berpikir bahwa ada orang sebesar itu tinggal di Hongcheng. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mempelajari keterampilan dari Ryu tua selama 3 tahun, Dev tidak akan dapat menghubungi orang-orang besar ini sama sekali. Segera, mobil berhenti di sebuah rumah kuno, dan seorang pelayan bergegas, mendekat ke Jansen dan membisikkan beberapa kata, dan berlari kembali ke rumah. Segera, seorang lelaki tua dengan janggut abu-abu dan bersandar pada tongkat berjalan keluar. Setelah melihat Jansen, lelaki tua itu tertawa dan berkata, Ini adalah kunjungan yang langka dari Tuan Harimau. Penatua, kamu meledek saya, panggil saja aku Jansen, atau Lin Tua. Di depanmu, beraninya aku menyebut diriku Tuan. Jansen buru-buru mengambil 2 langkah ke depan untuk menemuinya, dan berkata dengan sopan. Pejabat pemerintah provinsi, meskipun telah pensiun, pengaruhnya tidak kecil, jadi Jansen tidak berani menyinggung perasaannya. Setelah Elias Gu bertukar beberapa kata dengan Jansen, dia melihat Dev di sampingnya, menatapnya dan bertanya.
Tuan Harimau, pemuda ini sedikit pemalu, kan? Yansen buru-buru menjelaskan, oh, ini Tuan Chen. Kali ini, saya mengajak Tuan Chen untuk mengganggu Penatua Gu, dan saya harap Penatua Gu tidak tersinggung. Mendengar bahwa Yansen berbicara kepada Dev yang baru berusia awal 20-an dengan kata Tuan, mata Elias Gu bersinar karena terkejut, tetapi itu hanya sekilas. Elias Gu mengangguk sedikit ke arah Dev, dan itu cukup sebagai salam, kalian berdua, masuklah. Menurutnya, seorang pria muda berusia awal 20-an yang bisa disebut Tuan oleh Yansen harus kaya dan berkuasa di keluarganya, jadi dia sangat dihormati oleh Yansen, bukan karena kekuatannya. Yansen dan Dev masuk ke rumah Elias. Begitu mereka masuk, Dev merasakan ledakan energi spiritual yang kuat. Ada beberapa pohon besar di halaman yang cukup besar untuk dipeluk, menghalangi sinar matahari yang masuk. Terus berjalan ke depan, bebatuan dan air yang mengalir, bangunan dan pavilion, setiap tempat memancarkan aroma kuno yang kuat. Dev memandangi pohon-pohon besar dan mau tak mau dia bertanya, berapa umur pohon-pohon kuno ini? Karena aura yang kayak ini semuanya terpancar dari pohon-pohon besar ini. Tuan Chen, pohon-pohon kuno ini berusia ratusan tahun. Karena pohon-pohon ini tumbuh bersama ketika halaman kuno dibangun di sini. Yansen menjawab Dev untuk menjelaskan. Dev sedikit mengangguk, dan dia mengerti mengapa Elias, seorang mantan pejabat provinsi, memilih untuk datang ke Hongcheng kecil ini untuk menghabiskan hari tuanya. Tempat ini memiliki banyak aura, yang sangat cocok untuk orang di usia tua, dan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Setelah dipelihara oleh aura, tubuh akan menjadi lebih sehat dan lebih tangguh. Setelah melewati koridor, Elias memimpin Yansen dan Dev ke aula. Seluruh aula dipenuhi dengan perabotan antik, masing-masing dengan sejarah lebih dari 100 tahun. Bahkan di tengah aula ada kursi naga yang diukir dengan 9 naga raksasa. Ada bantal emas di kursi naga, dan sepertinya seseorang sering duduk di atasnya. Dev sedikit mengernyit ke kursi naga, dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Kalian berdua, silahkan duduk. Elias melambaikan tangannya dengan santai, dan kemudian dia duduk langsung di kursi naga. Setelah Yansen dan Dev duduk, Elias meminta para pelayan untuk menuangkan teh. Tuan Harimau datang ke rumah kuno saya di hari sibuknya. Pasti Anda membutuhkan bantuan tubuh tua ini, katakan saja. Elias tahu bahwa kedatangan Yansen sebenarnya dia ingin mencari sesuatu. Yansen memandang Dev, dan Dev pun berkata, kami tahu bahwa orang dahulu suka mengoleksi, jadi kami ingin bertanya apakah di sini ada kuas spiritual zaman kuno, kuas yang digunakan oleh penulis besar kuno, dan cinnabar yang terbuat dari darah binatang. Kuas spiritual kuno. Elias sedikit mengernyit sambil berpikir. Yansen buru-buru berkata untuk mencegah Elias khawatir, Penatua Gu, tentu saja kita tidak akan menginginkan hal-hal tersebut secara gratis. Selama ada yang diinginkan di sini, harganya tolong katakan saja, dan saya, Yansen Lin, akan membayar kembali. Apa yang Anda inginkan? Elias tersenyum ringan, jika saya memilikinya, tidak apa-apa untuk memberikannya kepada Anda. Uang tidak berarti apa-apa bagi saya. Ya, orang dahulu menganggap uang sebagai kotoran. Yansen mengangguk berulang kali. Hal-hal seperti kuas adalah barang habis pakai, jadi hampir tidak mungkin untuk menyimpan kuas bekas. Adapun cinnabar yang terbuat dari darah hewan, saya belum pernah mendengarnya. Elias menggelengkan kepalanya, tetapi kemudian melanjutkan, tapi untuk menemukan hal semacam itu, mungkin ada lebih banyak kuil tahu daripada di rumahku ini. Bagaimanapun, para pendeta tahu ini perlu menggambar jimat untuk mengusir hantu, dan kuas yang mereka gunakan mungkin memiliki spiritualitas. Begitu kata-kata Elias jatuh, Dev langsung sangat gembira, mengapa sebelumnya tidak terpikirkan olehnya. Kuas yang digunakan oleh para Taois untuk mengusir hantu dan menggambar jimat pasti memiliki spiritualitas, termasuk cinnabar yang digunakan. Langsung saja ke kuil Tao untuk menemukannya, mengapa pergi ke jalan antik untuk melihat-lihat. Terima kasih telah memberitahu Penatua Gu. Dev bangkit dan memberi hormat pada Elias. Haha, sama-sama, aku hanya menyebutkannya dengan santai. Elias tertawa. Dev bertanya, Penatua Gu, jika boleh bertanya, kursi naga yang Anda duduki, dari mana asalnya?
Anda bisa melihat betapa luar biasanya kursi naga ini? Elias berkata dengan bangga. Saya membeli kursi naga ini dari luar negeri dengan mengeluarkan uang yang banyak. Ini kursi naga asli, dari dinasti Ming. Kursi naga dan kaisar duduk di atasnya. Elias dengan lembut membelai kursi naga di bawahnya, dan jelas bahwa dia sangat menyukainya. Kursi naga adalah simbol status, dan duduk di atasnya cukup mengesankan. Meskipun Elias telah mengumpulkan banyak hal antik, kursi naga ini adalah barang favoritnya. Seolah-olah menjadi seorang kaisar. Dev membujuk Elias, "Penatua, saya menyarankan Anda untuk membakar kursi naga ini, mungkin Anda bisa hidup lebih lama." "Apa maksudmu?" Elias mengerutkan kening. "Kamu masih sangat muda, apakah kamu mengutukku supaya cepat mati?" Elias marah. Jika bukan karena memandang Yansen, Dev tidak akan memiliki kualifikasi untuk memasuki halamannya. Tapi sekarang Dev ini sebenarnya berbicara sembarangan, bagaimana mungkin Elias tidak marah? "Butuh harap tenang, Tuan Chen pasti punya alasan untuk mengatakannya." Yansen buru-buru berdiri untuk menenangkan Elias, lalu memandang Dev dan berkata, "Karena Tuan Chen melihat beberapa petunjuk, saya berharap Anda dapat menjelaskan dengan jujur. Penatua Gu juga bukan orang luar." Tentu saja Yansen tahu bahwa Dev memiliki kemampuan, jika tidak, dia akan menjadi penguasa Istana Naga Langit. Elias mendengus dingin dan berdiri dari kursi naga. "Nak, jika kamu tidak bisa mengatakan alasannya hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Dev tidak terburu-buru, dan tersenyum ringan. Kursi naga ini memang benar milik kaisar, dan berasal dari dinasti Ming. Sayangnya kursi naga ini dipenuhi dengan kebencian. Ketika kaisar meninggal, dia meninggal di kursi naga ini, jika tidak akan ada kebencian yang begitu besar. Alasan mengapa ketika Penatua Gu duduk di kursi naga ini namun tidak merasakan apa-apa adalah karena tempat ini penuh dengan energi spiritual dan tempat ini adalah tempat yang luar biasa. Untuk sementara menekan kebencian dari kursi naga, tapi sekarang 9 naga di kursi naga benar-benar marah. Saya khawatir jika Anda terus menyimpannya, hidup Anda tidak akan lama. Tidakkah Anda memperhatikan bahwa ukiran 9 kepala naga di kursi naga berwarna hitam pekat? Setelah Dev selesai berbicara, Elias bergidik dalam kesadaran, dan buru-buru melihat kursi naganya. Benar saja, dia melihat bahwa warna 9 kepala naga sedikit berbeda dari tempat lain, dan itu menjadi sedikit hitam. Elias terdiam dan tiba-tiba menampar meja dan berkata, "Nak, jangan menggertak saya. Menghitamnya naga ini juga disebabkan oleh oksidasi untuk waktu yang lama. Kebencian macam yang kamu maksud, itu hanya omong kosong. Jika kamu tidak percaya padaku, maka lupakan saja." Dev tersenyum menghina, "Aku hanya ingin menyelamatkan hidupmu karena kamu telah mengingatkanku tentang kuas spiritual dan cinnabar, tetapi kamu tidak menghargainya. Mungkin ini takdirmu. Jangan lihat kamu merasa sehat sekarang, tetapi setiap malam kamu pasti mengalami mimpi buruk, bermimpi bahwa kamu dililit oleh ular piton, dan akhirnya bangun dari mati lemas. Kamu telah mengalami mimpi seperti itu setidaknya selama sebulan." Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. "Tuan Chen." Yansen tampak malu dan buru-buru mengejarnya. Mengatakan alasannya hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pada saat ini, Elias berdiri terdiam dengan linglung, dan sekarang dia telah mengguncang sungai dan laut. Untuk mengetahui apa yang dia impikan, dia tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Bagaimana Dev bisa mengetahuinya, dan dia tahu itu dengan sangat detail begitu? Elias dengan cepat mengejarnya dan menghentikan. "Dev, tunggu sebentar." "Ada apa? Apa aku benar?" Dev bertanya pada Elias. Elias sangat malu, akhirnya mengangguk dan berkata, "Sedikit. Tuan Chen benar, saya telah diganggu oleh mimpi buruk baru-baru ini, dan saya memiliki mimpi yang sama setiap hari, yang telah mengganggu saya sejak lama. Piton dalam mimpimu adalah perwujudan dari 9 naga di kursi naga ini. Sekarang 9 naga penuh dengan keluhan dan belum sepenuhnya menjadi hitam. Jika 9 naga ini menjadi hitam, bahkan jika dewa turun ke bumi, saya khawatir itu mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu." Dev berkata dengan ringan. "Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang?" Elias sekarang sudah percaya pada Dev saat ini.
Untuk membakar kursi naga ini, Anda tidak bisa membakarnya dengan api biasa, tetapi gunakan uang kertas untuk membakar kursi naga, dan bakarlah sampai habis, kata Dev. Ini, Elias memandang kursi naga, matanya dipenuhi kasih sayang. Anda harus tahu bahwa kursi naga ini membutuhkan banyak usaha untuk membeli dari luar negeri. Itu dibakar, dan Elias sedikit enggan, jadi dia bertanya pada Dev. Tuan Chen, selain membakar kursi naga, apakah ada cara lain? Ada. Dev mengangguk, aku bisa menyedot kebencian di kursi naga lalu melenyapkan naga-naga yang marah ini. Ketika Elias mendengar ini, dia sangat gembira. Kalau begitu, bisakah Tuan Chen untuk melakukannya? Dev mencibir, kenapa aku harus membantumu? Barusan bukankah kamu bilang aku pembohong? Ketika Elias mendengar ini, dia segera berkata dengan wajah penuh rasa malu, Tuan Chen, orang tua seperti saya terlalu impulsif dan tidak sengaja menyinggung Tuan Chen. Saya harap Tuan Chen tidak memasukkannya ke dalam hati dan bisa menyelamatkan nyawa orang tua ini. Sikap Elias sangat tulus, dan wajahnya dengan tulus memohon pada Dev. Melihat ini, Yansen juga berkata kepada Dev, Tuan Chen, Penatua Gu tidak bermaksud menyinggung. Dan saya berharap Tuan Chen akan membantu Penatua Gu, dan di masa depan, kita masih dapat menggunakan tempat kuno milik Penatua Gu. Arti Yansen jelas, yaitu, Aula Harimau memang berkembang di Hongcheng, tapi masih ada tempat di mana tempat milik Elias, dan nantinya dapat digunakan. Sekarang Dev membantu Elias, itu dapat dianggap memberi keuntungan buat Aula Naga Langit sendiri. Elias mengungkapkan posisinya dengan cepat, di masa depan. Selama Tuan Chen menginginkan apapun dari lelaki tua ini, aku, Elias Gu pasti akan menyanggupinya. Melihat ini, Dev mengangguk dan berkata, aku akan membantumu membunuh naga yang marah ini. Setelah mengatakan itu, Dev berjalan ke kursi naga, dan tiba-tiba menekan kepala naga dengan tangan, dan kemudian pemandangan aneh terjadi. Saya melihat naga yang diukir mulai bersinar dengan cahaya keemasan redup. Kemudian naga mengaum. Suaranya terdengar jelas, dan terdengar sangat menyedihkan. Yansen dan Elias sama-sama terkejut. Mereka melihat bahwa di bawah cahaya keemasan, 9 naga semua bergerak, dan kemudian mereka semua naik ke udara. 9 naga memancarkan energi hitam dan menatap dengan marah ke arah Dev. Sepertinya Dev sudah mengusik mereka. Dalam sekejap, seluruh aula diselimuti udara hitam, dan Yansen dan Elias tiba-tiba menjadi gugup dan sulit bernafas. Beberapa pohon berusia ratusan tahun di halaman juga sepertinya merasakan sesuatu, dan mereka mulai bergerak secara otomatis tanpa angin, dan dedaunan berdenting menjadi bola. Yansen dan Elias menatap naga raksasa dengan mata tercengang. Terutama Elias, seluruh tubuhnya basah kuyup. Itu adalah kursi naga yang dia duduki setiap hari, dan ada hal jahat di dalamnya. Memikirkan hal tersebut, membuatnya merasa sangat takut. Lancang. Hanya beberapa naga yang rusak yang telah berubah menjadi kebencian, beraninya kalian menjadi liar. Ekspresi Dev acuh tak acuh, dan seketika dia menjentikkan tangannya, dan cahaya keemasan langsung mengarah ke tubuh naga raksasa itu dan menghilang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Segera setelah itu, raungan naga lain terdengar, dan beberapa naga raksasa menghilang, berubah menjadi awan udara hitam yang menyelimuti Dev. Dev membuka mulutnya dan menghirupnya. Semua udara hitam langsung tersedot ke dalam perut Dev. Dalam sekejap, aula menjadi tenang kembali. Dev sangat gembira, teknik konsentrasi hati yang diajarkan oleh Ryu Tua benar-benar hal yang baik, bahkan dapat menyelesaikan masalah. Selain memurnikan energi spiritual, teknik konsentrasi hati ini, apakah itu kebencian atau kemarahan, itu dapat disempurnakan menjadi kekuatannya sendiri. Baru saja setelah masalah ini selesai, Dev dapat merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat pesat. Kebencian ini diserap dan disempurnakan, yang lebih efektif daripada latihan Dev selama 10 hari setengah bulan. Setelah beberapa saat, Elias tersadar dari keterkejutannya, dan buru-buru melangkah maju dan membungkuk kepada Dev, terima kasih, Tuan Chen karena telah menyelamatkan hidup saya tidak akan pernah melupakannya. Dev melambaikan tangannya, sama-sama, Anda dan saya memang saling bertanya dan saya memang membutuhkan hal tadi. Elias tertegun sejenak.
Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Dev, tetapi dia tidak berani bertanya secara rinci. Lagi pula, untuk orang kuat seperti Dev, banyak hal yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Elias melihat ke kursi naga dan bertanya dengan hati-hati, "Tuan Chen, lalu kursi naga ini?" Dev melihat beberapa pohon kuno di luar dan berkata, "Sekarang kursi naga ini telah menjadi kursi biasa, dan tidak ada gunanya selain untuk memuaskan psikologis Anda. Tetapi beberapa pohon kuno di halaman, Anda harus merawatnya dengan hati-hati, itu berguna untuk memperpanjang hidup Anda dan menguatkan tubuhmu." Sangat disayangkan bahwa pohon kuno semacam ini tidak dapat dipindahkan. Jika bisa, Dev benar-benar ingin mendapatkan beberapa untuk ditanam kembali di puncak Villa Bukit Indah. Aura yang berasal dari pohon kuno ini dapat membantunya berkultivasi. Oke, saya pasti akan meminta seseorang untuk merawat pohon-pohon kuno itu dengan baik. Selain itu, saya akan membantu untuk menemukan kuas spiritual dan cinnabar yang dibutuhkan Tuan Chen. Saya akan menemukannya untuk Tuan Chen. Saya sangat akrab dengan pemimpin aula mingguan, kata Elias. Kalau begitu terima kasih Penatua Gu. Dev mengangguk, sudah siang, saya sebaiknya kembali pulang. Dev melihat waktu, sekarang hampir tengah hari, dan dia akan pulang untuk makan siang. Elias bertanya dengan hati-hati, jika Tuan Chen tidak keberatan, makanlah makanan ringan di sini. Saya akan meminta seseorang untuk menyiapkannya. Elias saat ini telah mengagumi kekuatan Dev, ingin mencari kesempatan untuk menjilat Dev. Dev melihat ekspresi Elias dan mengangguk. Kalau begitu, aku akan merepotkan Anda. Tidak repot. Sama sekali tidak repot, Elias sangat gembira, dan segera memerintahkan orang untuk mulai menyiapkan makanan. Sementara itu, di rumah sakit Hong Cheng, lengan Navarro telah diperban, dan Shanshan merawatnya. Navarro meraung, melampiaskan amarah di hatinya, Dev ini, ketika aku sembuh, aku akan membunuhnya. Dia mematahkan lengannya, mengganggu pernikahannya, dan membuat keluarga Xiao menjadi bahan tertawaan di Hong Cheng. Dia tidak bisa menerima keadaan ini. Kakak Navarro jangan marah. Saya telah meminta Jackie untuk menemukan seseorang untuk mengurus Dev. Kali ini, dia mencari petarung, dan dia pasti akan menghajar Dev sampai setengah mati. Shanshan berkata sambil mengupas jeruk. Jika bukan karena keluarga Su yang melindunginya, Dev itu pasti sudah lama mati. Navarro menggertakkan giginya, matanya penuh cahaya dingin. Dia mengambil jeruk yang sudah dikupas oleh Shanshan dan melemparkannya ke mulutnya. Pada saat ini, telepon Shanshan berdering. Setelah terhubung, ekspresi geng Shanshan berubah dengan cepat, dan kemudian dia menutup telepon. Siapa? Tanya Navarro. Jackie menelepon, dia bilang mereka telah dipukuli oleh Dev, dan lengan Jackie juga patah. Shanshan mengerutkan kening. Apa sebenarnya yang dipelajari Dev dalam 3 tahun penjara? Bagaimana dia bisa bertarung seperti itu? Sampah, teman sekelasmu itu sampah, petarung dan sampah. Apa yang bisa mereka lakukan? Sepertinya aku yang harus melakukannya sendiri. Navarro menjadi lebih marah saat ini. Dan ketika melihat Shanshan di depannya, dia mendorongnya ke ranjang dan merobek pakaiannya. Ah! Kakak Lei! Shanshan berteriak, ini di bangsa rumah sakit. Navarro tidak peduli tentang itu, dia perlu melampiaskan nafsu amarahnya, tetapi ketika dia hendak melampiaskan nafsunya, dia menemukan bahwa anunya tidak bisa terbangun. Navarro panik. Dia tidak mengerti apa yang salah dengannya. Mungkinkah karena lengannya patah, tempat lain juga akan terpengaruh? Kakak. Kakak Navarro, apakah kamu terlalu gugup? Shanshan bertanya dengan hati-hati. Uhuk-uhuk. Pada saat ini, Robert masuk dan melihat putranya menindih tubuh Shanshan. Wajahnya memerah dan dia batuk 2 kali. Navarro terkejut, dan Shanshan sangat takut sehingga dia dengan cepat mengenakan pakaiannya. Robert menegur Navarro, omong kosong apalagi ini. Lenganmu patah, bukannya berpikir bagaimana balas dendam, tapi malah bercocok tanam di rumah sakit? Navarro menundukkan kepalanya, tetapi matanya penuh amarah dan berkata, Ayah, aku ingin Dev mati, aku akan membunuhnya. Navarro menyalahkan Dev atas kondisi dirinya sekarang. Dev mematahkan lengannya dan menyebabkan kondisi ini. Faktanya, Dev memang melakukannya.
Dev tidak hanya mematahkan lengannya, tetapi ketika dia berada di rumah keluarga geng, Dev secara langsung melumpuhkan kemampuan Navarro sebagai seorang pria. Jangan khawatir tentang dia, rawat saja cederamu dengan baik. Aku akan menyelidiki Dev itu dulu. Jansen bahkan tidak berani terhadapnya. Aku ingin melihat apakah ada kekuatan besar di balik anak ini. Meskipun Robert juga marah, dia masih bingung. Dia tahu bahwa Jansen tiba-tiba menghormati Dev, pasti ada alasannya. Ayah, anak itu. Diam kamu. Sebelum Navarro selesai berbicara, Robert melototinya dengan tajam, hingga Navarro pun sangat ketakutan dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Selesai merapikan pakaiannya, Shanshan berkata kepada Robert, Paman Xiao, aku sangat mengenal Dev. Dia tidak mempunyai latar belakang yang hebat. Kami sudah bersama sejak kuliah. Ayahnya dulu hanya seorang pegawai negeri. Diam kamu perempuan pembawa sial. Robert menatap Shanshan dengan dingin, ini gara-gara kamu, jika bukan karena kamu, Navarro tidak akan menjadi seperti sekarang. Wanita sialan. Wajah Shanshan memerah dan putih ketika dia dimarahi oleh Robert, tetapi dia tidak berani membantah sepatah kata pun. Jika Anda ingin menikah dengan keluarga kaya, inilah harga yang harus dibayar. Setelah Robert selesai berbicara, dia segera pergi. Adapun mengenai pernikahan Navarro dan Shanshan, Robert sebenarnya menentangnya. Karena menurutnya, kedua keluarga itu tidak berada di level yang sama. Namun Navarro bersikeras untuk menikahinya. Setelah Robert pergi, Shanshan menggertakkan giginya, Dev bajingan sialan, aku tidak akan pernah mengampuni dia. Dia tidak berani melakukan apapun pada Robert dan Navarro, jadi dia hanya bisa menyalahkan Dev. Di rumah keluarga Gu, Elias Gu, Lin Tianhu, dan Dev sedang menikmati anggur, dan mereka cukup senang makan makanan ini. Para pelayan di samping melihat Dev yang berusia muda, dan duduk dengan dua tokoh besar di Hongcheng, mengobrol dan tertawa, semuanya iri. Tuan Chen, hari ini hanya makanan ringan. Besok saya akan mengadakan pesta di Hotel Regal, dan mengundang orang-orang dari dua bidang politik dan bisnis di Hongcheng untuk berpartisipasi. Saya ingin memperkenalkan Tuan Chen secara langsung kepada mereka, Elias berkata dengan wajah bangga. Niat Elias jelas, itu untuk membuka jalan bagi Dev. Setelah perjamuan ini, tidak akan ada seorang pun di Hongcheng yang berani memprovokasi Dev. Dev ingin menolak, dia tidak ingin terlalu dikenal, dia hanya ingin berkultivasi dan menunggu tanggal 15 Juli. Tapi Dev tidak mengatakan apa-apa, jadi Jansen berkata. Kalau begitu saya harus berterima kasih kepada Penatua Gu atas nama Tuan Chen. Dengan perjamuan perkenalan dari Penatua Gu, akan jauh lebih nyaman bagi Tuan Chen untuk bekerja di Hongcheng. Dev yang melihat bahwa Jansen menyetujuinya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi sedikit mengangguk, Penatua Gu yang memimpin. Setelah ketiganya bertukar beberapa kata lagi, Dev dan Jansen pergi. Tuan Istana, bawahan baru saja menyetujui undangan untuk Tuan Istana, dan saya berharap Tuan Istana tidak akan menyalahkan saya. Meskipun aula harimau kami telah berkembang pesat dan kekuatan kami terus berkembang, kami masih tidak dapat bergerak 1 inci ketika kita meninggalkan Hongcheng. Masih ada banyak kekuatan yang tersebar di Hongcheng, jadi kita hanya bisa terus memperkuat jaringan kita. Di dalam mobil, Jansen berbisik kepada Dev untuk menjelaskan. Dev sedikit terkejut, bukankah kamu kaisar bawah tanah di Hongcheng? Apakah ada orang yang berani menentangmu? Dev tidak mengerti, Jansen adalah dewa di Hongcheng. Kecuali politisi, siapa yang berani memprovokasi Jansen? Setelah mendengar ini, Jansen berkata dengan malu di wajahnya, Tuan Istana, itu hanya disebut-sebut oleh orang biasa. Selain aula harimau kami, ada juga geng naga api dan sekte bintang di seluruh Hongcheng, dan beberapa sekte kecil. Ngomong-ngomong, aula harimau kami dan geng naga api adalah musuh bebuyutan, dan akan ada perkelahian setiap tahun, dan satu sama lain akan saling menyakiti. Tetapi Stanley Feng, pemimpin aula naga api, tidak tahu harus di mana dia belajar Qigong, dan saya khawatir saya bukan lawannya sekarang. Dev memandang Jansen, dan dia bisa melihat bahwa kehidupan Jansen di tahun-tahun ini tidak terlalu baik. Di mata orang luar, kebesaran namanya hanyalah kulit luar saja. Orang-orang seperti mereka bisa bahaya kapan saja.
Dev berkata dengan ringan, jika seseorang menyusahkanmu, temukan saja aku secara langsung. Karena aula harimau adalah bawahannya, tentu saja Dev tidak bisa mengabaikannya. Yansen sangat gembira, dengan kata-kata Tuan Istana, saya tidak takut pada apapun. Ketika Tuan Istana maju, hantu bahkan dewa akan menyerah, apalagi cuma Stanley belaka. Yansen terkejut ketika dia melihat Dev menghancurkan 9 naga yang marah hari ini, dan dia sangat kagum kepada Dev. Dev tersenyum, dia tidak berpikir bahwa keterampilan menyanjung Yansen tidak buruk. Setelah Dev kembali ke rumah, orang tuanya tidak ada di rumah, jadi seharusnya mereka pergi jalan-jalan lagi. Dalam lingkungan seperti ini, akan lebih baik untuk keluar lebih banyak. Karena tidak ada orang di rumah, Dev berlatih sendiri di kamar. Dia harus bergegas untuk berkultivasi sekarang, karena dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi pada hari ke-15 bulan ke-7. Meskipun Ryu tua itu mengatakan bahwa hari itu akan memberinya peluang besar, siapa yang tahu apakah kesempatan ini akan datang disertai bahaya? Duduk bersila, diam-diam melafalkan teknik konsentrasi hati, dan Tian Dev mulai berputar perlahan, dan aura di sekitarnya perlahan diserap oleh Dev dan memasuki tubuh Dev. Tidak ada yang bisa dimakan untuk makan malam, jadi Dev berlatih semalaman. Keesokan harinya. Ketika Dev membuka matanya, awan hitam keluar dari mulutnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa kekuatan naga yang marah ini akan begitu kuat. Dev mengepalkan tinjunya dengan ringan, merasakan kekuatan yang kuat di tubuhnya, Dev benar-benar menerobos. Sekarang Dev telah mencapai tingkat kelima pelatihan Ki. Anda harus tahu bahwa dia telah berada di penjara selama 3 tahun dan dengan bimbingan dari Ryu tua, dan dia baru saja menembus ke tingkat keempat pelatihan Ki. Menerobos ke tingkat 5, Dev sangat gembira. Dev tampaknya telah menemukan cara untuk berkultivasi dengan cepat. Selama dia menyerap beberapa kebencian dan kemarahan, kecepatan kultivasi akan meningkat secara signifikan. Sangat disayangkan bahwa hal semacam ini sulit didapat. Di mana saya dapat menemukan begitu banyak hal dengan kebencian dan kemarahan? Mengambil napas, Dev turun dari tempat tidur dan hanya merapikan pakaiannya. Pada saat ini, suara Selin datang dari ruang tamu di luar. Apakah itu Nona Su? Saya tidak bisa melihatnya, tapi saya bisa mendengar Anda berjalan. Bibi, kamu benar-benar luar biasa. Yuki tersenyum, jangan selalu memanggil saya wanita muda, itu kurang akrab, panggil saja aku Yuki. Baiklah, seperti yang kamu inginkan, aku akan memanggilmu Yuki. Selin tersenyum dan mengangguk lagi dan lagi, kamu di sini untuk mencari Dev, kan? Dia masih di kamar tidur. Dev, cepatlah turun, Yuki ada di sini mencarimu. Selin berteriak ke arah kamar Dev. Bibi, jangan berteriak, aku yang akan memanggilnya. Yuki berkata, dan berjalan langsung ke kamar Dev. Selin hampir melompat kegirangan ketika dia mendengar Yuki berjalan menuju kamar Dev. Anak ini juga menipuku mengaku sebagai teman biasa. Apakah teman biasa akan langsung pergi ke kamar tidur? Aku benar-benar ingin melihat seperti apa calon menantuku nanti. Selin bergumam pada dirinya sendiri. Edward berjalan ke telinga Selin dan berbisik, istriku, izinkan saya memberitahu Anda, penampilan Nona Su, saya khawatir seluruh Hongcheng tidak akan ada yang menandinginya. Benarkah? Selin sedikit terkejut. Dia tahu bahwa Edward sangat pilih-pilih. Dulu, ketika Dev dan Shanshan berpacaran, Edward dengan tegas menentang. Sekarang Edward dapat mengatakan hal itu, maka penampilan Yuki ini sepertinya sangat sempurna. Putraku sangat berbakat. Dia baru saja keluar dari penjara dan langsung menemukan pacar seperti itu, dan dia menyembunyikannya dari kami. Selin tampak bangga. Tentu saja, jangan lihat dengan siapa saingan putra kita, jika ada saya yang mendukungnya, putra kita tidak akan kalah. Edward juga sangat puas dengan Dev saat ini, wajahnya yang suram sebelumnya sekarang tersenyum sepanjang hari. Oke, jangan terlalu banyak bergosip, bawa aku jalan-jalan, dan tinggalkan dunia untuk 2 anak itu. Setelah Selin berkata, dia menyeret Edward keluar dari villa. Di sisi lain, Yuki mendorong pintu dan berjalan ke dalam kamar Dev. Ketika dia melihat Dev berdiri di bawah tempat tidur dengan pakaian lengkap, Su Yuki tercengang. Apakah kamu sudah bangun?
Kenapa, kamu pikir aku masih tidur? Atau apakah kamu ingin melihatku telanjang? Dev berkata setengah bercanda. Bah, siapa yang ingin melihat kamu telanjang? Yuli memutar matanya ke arah Dev, tapi dia masih sedikit bersemangat. Dev bisa bercanda dengannya, yang membuktikan bahwa hubungan antara keduanya telah terjalin. Jelas meningkat banyak. Aku akan mengajakmu ke suatu tempat, ikut aku. Yuki langsung menyeret Dev pergi tanpa aba-aba. Dev ingin bertanya kemana harus pergi, tetapi Yuli langsung menarik Dev ke dalam mobil. Tetapi melihat waktu, masih terlalu dini bagi Elias untuk mengundangnya ke perjamuan, jadi Dev membiarkan Yuki membawanya pergi terlebih dahulu. Tianduan Mall, ini adalah pusat perbelanjaan yang sangat terkenal di Hongcheng, hampir semua merek besar ada di sini. Melihat Yuki membawa dirinya ke sini, Dev sedikit terkejut. Dev bertanya dengan penasaran, apakah kamu ingin aku pergi berbelanja denganmu? Anda harus tahu bahwa menemani seorang gadis ke mall adalah hal yang sangat menakutkan. Dev pernah merasakannya. Saat itu, dia menemani Shanshan ke mall selama seharian, dan dia sudah memiliki bayangan psikologis. Yuki memandang Dev dan bertanya, kenapa, kamu tidak mau menemaniku? Bukan itu maksud saya. Dev menggelengkan kepalanya. Bahkan, Dev sedikit bangga menemani Yuki ke pusat perbelanjaan. Bagaimanapun, identitas dan penampilan Yuki semuanya kelas 1. Berapa banyak orang yang bisa menemani gadis seperti dia? Seorang gadis pergi ke pusat perbelanjaan. Orang-orang akan iri, tetapi Dev memiliki sesuatu untuk dilakukan pada siang hari. Dia telah berjanji pada Elias bahwa dia tidak bisa melewatkan perjamuan yang akan diadakan siang hari. Dev berkata dengan jujur, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan pada siang hari. Saya khawatir itu akan tertunda. Aku tidak peduli dengan itu. Yang paling penting sekarang adalah menemaniku berbelanja. Setelah Yuki selesai berbicara, dia menyeret Dev ke dalam mall. Melihat rangkaian produk yang mempesona, Yuki menyeret Dev untuk menemukan area pakaian pria, dan kemudian memberi isyarat pada Dev untuk mencoba satu persatu. Dev sedikit terkejut, apakah kamu akan membelikanku pakaian? Jika aku tidak membelinya untukmu, lalu untuk siapa aku membelinya? Kamu tidak bisa lagi memakai pakaian di rumah, kata Yuki. Tangannya tidak diam, dia mengambil satu persatu, dan akhirnya mengambil satu set jas dan meletakkannya di tangan Dev. Ini, cobalah. Dev memegang jas itu dan tidak bergerak untuk beberapa saat, dan Yuki mendesak. Kenapa? Apakah kamu ingin aku masuk dan mencobanya untukmu? Tidak. Dev buru-buru menggelengkan kepalanya dan bergegas ke kamar pas. Melihat Dev sangat ketakutan, Yuki tertawa, dan kelembutan di matanya menjadi semakin jelas. Ketika Dev mengganti pakaiannya dan keluar, mata Yuki tiba-tiba menyala, menatap Dev dari atas hingga bawah, dan dia tampak sedikit terkejut, saya tidak berpikir bahwa potensi Anda begitu besar. Dengan mengenakan setelan ini, Anda jelas tampak jauh lebih tampan. Mendengar pujian Yuki, Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat dirinya di cermin, dan melihat bahwa dia sangat tampan. Sejak dia berada di penjara untuk berlatih dengan Ryutua, kebutuhan materi Dev semakin berkurang. Sekarang dia telah keluar dari penjara, meskipun dia punya uang, dia masih memakai pakaian lama untuk dia pakai. Dia tidak pernah berpikir untuk mengganti pakaiannya. Dia tidak punya waktu untuk membeli pakaian, itu karena dia harus menghabiskan waktunya untuk berlatih. Dev bertanya pada Yuki, kenapa kamu membuatku memakai pakaian jas resmi ini? Apakah kamu akan mengajakku ke pesta pernikahan? Jangan khawatir tentang itu, ini lebih penting daripada pernikahan. Yuki membawa Dev untuk membeli sepatu dan jam tangan, dan langsung pergi ke salon agar Dev terlihat menarik, kaya, dan tampan. Dev hanya bisa patuh tanpa daya ketika diseret oleh Yuki, dan sekarang Dev memiliki lebih banyak hal di tubuhnya. Dasi, ikat pinggang, dan bahkan korek api, Yuki menghabiskan puluhan ribu yuan untuk tiap barang untuk Dev. Dan semua hal yang di tubuh Dev sekarang, saya khawatir ada lebih dari ratusan ribu yuan. Dev mengenakan pakaian ini dan merasa dia tidak berani berjalan, bukankah ini terlalu boros? Dia tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan orang kaya seperti Yuki. Apa gunanya membeli pakaian seharga ratusan ribu dan korek api seharga puluhan ribu dolar?
Yuki berkata dengan ringan, apa yang terlalu boros tentang ini? Kamu dulu memakai pakaian yang terlalu lusuh. Aku tidak akan membiarkan kamu memakai hal seperti itu di masa depan, atau aku akan ditertawakan. Tetapi setelah berbicara, Yuki tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan wajahnya langsung memerah. Dan Dev juga mendengarnya dan tersenyum sedikit, saya mengenakan pakaian lusuh, mengapa orang harus menertawakan Anda? Ketika Dev bertanya, wajah Yuki menjadi semakin merah, sehingga dia hanya bisa memelototi Dev dan berkata, saya telah mengatakan di depan umum bahwa saya ingin menjadi pacar Anda, tentu saja orang lain menganggapnya serius. Jika Anda berpakaian lusuh, bukankah kamu sama saja menampar wajahku? Aku tidak akan menjelaskan lebih jauh, aku harus pergi ke kamar mandi, kamu di sini menungguku, Yuki membuat alasan dan pergi dengan cepat. Dev tersenyum dan berdiri di sana menunggu Yuki. Setelah melihat Dev, banyak gadis yang lewat tanpa sadar menoleh ke arahnya, bahkan ada beberapa yang datang untuk mengobrol dengannya dan meminta informasi kontak, tetapi Dev menolaknya. Pada saat ini, di sisi lain mall, Shanshan dan Yuna juga datang mengunjungi mall. Kemarin, Shanshan dimarahi oleh Robert, jadi dia berencana untuk berbelanja banyak barang hari ini untuk membuat dirinya merasa lebih baik. Yuna berkata kepada Shanshan dengan penuh semangat, Shanshan, lihat cepat, ada pria tampan yang berdiri di seberangnya. Dengan hanya melihat punggungnya, dia sudah tampak mempesona. Ketika Shanshan mendengar kata-kata Yuna, dia buru-buru mendongak dan melihat seorang pria tinggi berjas, berdiri tegak di seberangnya, hanya dengan melihat punggungnya, dia bisa merasakan temperamen mulia pria itu. Dia pasti lebih tampan jika dilihat dari depan, kan? Shanshan berkata dengan suara rendah. Ya, aku bisa merasakannya, dia pasti pria tampan. Shanshan, kamu sudah memiliki tuan muda Xiao, dan pria tampan ini milikku. Setelah Yuna selesai berbicara, dia berjalan dengan tidak sabar. Shanshan juga penasaran dan buru-buru mengikuti. Yuna melangkah maju, menepuk pundak pria itu dan bertanya, pria tampan, apakah kamu menunggu seseorang? Tetapi ketika pria itu berbalik, Yuna dan Shanshan, keduanya terpana di tempat. Yuna berkata dengan terkejut, David Chen, apakah itu kamu? Shanshan juga sangat terkejut. Dia telah bersama Dev selama beberapa tahun, dan dia belum pernah melihat Dev seperti ini sebelumnya. Tampaknya, orang benar-benar bergantung pada pakaian dan uang untuk segala hal. Jika bukan aku, siapa lagi? Dev berkata dengan senyum dingin ketika dia melihat Shanshan dan Yuna. Yuna berkata dengan wajah bingung, bagaimana kamu bisa datang ke mall ini, barang-barang di sini sangat mahal. Barang-barang di mall ini memang sangat mahal. Orang biasa tidak memiliki kemampuan untuk datang. Di mata Yuna, kondisi keluarga Dev bahkan sangat miskin. Bagaimana dia bisa datang ke mall ini, dan pakaian yang dikenakan padanya tampaknya tidak berharga murah. Apakah mall dibuka oleh keluargamu? Aku bisa datang jika aku mau. Dev tanpa basa-basi mencekik Yuna dengan jawabannya, dan segera mencekik Yuna sampai tidak bisa berkata-kata. Dev, lebih baik kamu sadar diri, kamu adalah katak yang mengenakan jubah naga, dan kamu tidak akan pernah menjadi naga. Aku tidak tahu di mana kamu membeli barang murah ini lalu datang ke sini untuk berpura-pura terlihat kaya demi seorang gadis. Cui, Shanshan meludahi Dev dengan keras. Yuki menunjuk ludah Shanshan pada pakaian Dev pink dan berkata, apakah dia bisa menjadi naga bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan pelacur sepertimu. Sebelum Dev menjawab, Yuki datang dengan sedikit wajah dingin, bersihkan kotoranmu untukku. Melihat yang berbicara itu adalah Yukisu, Shanshan sedikit tersentak di matanya. Dibandingkan dengan Yuki yang merupakan wanita terkaya di Hongcheng, siapa Shanshan? Dan di depan begitu banyak orang di mall, dia memanggilnya pelacur dan memintanya untuk membersihkan pakaian Dev, tentu saja Shanshan tidak senang. Shanshan mencoba yang terbaik untuk menjaga harga dirinya, kamu jangan terlalu kejam, jangan menggertak orang hanya karena kamu adalah nona tertua dari keluarga Su. Aku sudah menyuruhmu untuk membersihkannya, tidak bisakah kamu mendengarnya? Kita lihat, jika aku menamparmu 2 kali sekarang, apakah Navarro berani menemukanku? Martabat pada tubuh Yuki jelas menekan Shanshan, menyebabkan tubuh Shanshan sedikit bergetar.
Shanshan tahu bahwa Yuki jika memukulinya bahkan tanpa alasan, dan Navarro tidak akan menemukan keluarga Su untuknya. Dev memandang Shanshan, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia mencibir tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku akan membersihkannya, aku akan membersihkannya. Melihat ini, Yuna buru-buru mengeluarkan tisu, ingin menggantikan Shanshan dan menyeka ludah pada pakaian Dev. Yuki langsung mendorong Yuna menjauh, kamu siapa? Kamu berani menyentuh pacarku juga? Wajah Yuna memerah karena malu, tetapi dia tidak berani melepaskan kentut, Shanshan juga tidak berani memprovokasi Yuki, dan dia sangat takut. Bersambung ke episode 5. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.